memasuki sesi wawancara, ini ada sebuah topik yang menarik di mana Flores Sea Kayak Expedition kita di Flores sejauh 1051 km selama 52 hari, di mana pendengar komunitas Wanadri atau Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung akan melakukan ekspedisi keliling Flores yang dikenal dengan nama Flores Sea Kayak Expedition. Nah, seperti apa pendengar informasi selengkapnya, bagaimana persiapannya dan seperti apa nih progresnya? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Yopi Rikson Saragih yang merupakan Ketua Tim Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition. Selamat pagi Pak Yopi, salam sehat. Selamat pagi Mbak Femi, salam sehat kembali, sehat selalu untuk kita semua. Baik, ini semangat sekali ya pagi-pagi. Sekarang di Labuan Bajo nih Pak Yopi ya. Di Labuan Bajo menikmati pagi yang indah dengan secangkir kopi. Wes, mantap ini Pak ya. Nah, ini terkait dengan Flores Sea Kayak Expedition nih Pak Yopi. Seperti apa nih gambaran kegiatan ataupun aksi ini Pak? Oke, baik Mbak Femi. Pertama, perkenalkan saya Yopi Rikson Saragih, Ketua Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition. Saya anggota Wanadri. Wanadri itu adalah satu perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung dari Bandung yang berdiri tahun 1964, dan sebagian besar kegiatan kami banyak melakukan petualangan di alam bebas. Dan selama ini kami melakukan perjalanan pendakian gunung, penyusuran sungai, kemudian melakukan juga kegiatan penempuhan rimba-rimba di pulau-pulau terbesar di Indonesia. Nah, pada perkembangannya, setelah semua matra ekspedisi tadi kami lakukan, kami ingin juga bermain di lautan di Indonesia. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu, anggota kami sudah mulai melakukan kegiatan dengan melakukan penjelajahan menggunakan kayak laut di pantai-pantai, yang terutama adalah pantai wisata di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, saya mengajak anggota-anggota perhimpunan kami yang masih muda untuk melakukan suatu kegiatan penjelajahan yang lebih serius sifatnya, yang memiliki nilai petualangan dan juga tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, kami bermimpi untuk melaksanakan Dayung Jelajah Nusantara, yaitu pengelilingan pulau-pulau besar di seluruh Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Flores. Berdasarkan pertimbangan ini, kami karena kegiatan penelusuran menggunakan kayak laut ini masih baru bagi kami memilih suatu tempat yang menurut kami memadai dan bisa kami lakukan sebagai titik awal kegiatan ini. Oleh karena itulah kami memilih Flores sebagai lokasi untuk petualangan kami yang pertama, sebagai langkah awal sebelum kami melakukan penjelajahan mengelilingi pulau-pulau lain di Indonesia. Demikian gambaran sekilas Mbak mengenai kegiatan ini. Oke, berarti ini juga satu hal yang membanggakan nih Pak Yopi ya, dalam kegiatan ekspedisi ini Flores khususnya ini dipilih menjadi lokasi pertama ini Pak ya, lokus yang utama nih di awal dari rencana teman-teman Flores Sea Kayak ekspedisi nih Pak Yopi ya. Ya, betul Mbak. Dan ini ya Flores kami pilih pertama adalah secara untuk kemampuan kami saat ini, kami memilih lokasi atau pulau yang jarak jelajahnya untuk dikelilingi itu sekitar 1000 km. Kami menetapkan standarnya adalah 1000 km. Kemudian kami memilih juga lokasi mana yang paling baik dan ideal untuk melakukan penjelajahan ini. Nah, dari hasil pengamatan kami dan survei yang kami lakukan, kami memilih Flores karena Flores kan memang saat ini dijadikan sebagai salah satu destinasi unggulan oleh pemerintah untuk dikembangkan, dan juga kami tahu bahwa pantai-pantai Flores itu sangat indah
Ya, walaupun kami belum banyak tahu, tapi berdasarkan survei yang kami lakukan, kelihatannya sangat banyak tempat yang indah di sini. Kemudian juga kami lihat bahwa Flores memiliki budaya yang unik, yang sangat kaya dengan berbagai macam makanannya, budayaan adatnya, kemudian juga flora dan faunanya. Demikian Mbak Femi. Oke. Nah, untuk rencana Forest Kayak Expedition ini Pak Yopi seperti apa rutenya? Kemudian ini disampaikan bahwa sampai dengan 52 hari ya rencananya nih dengan seribuan kilometer. Ini seperti apa konsepnya nih Pak Yopi? Baik Pak, kami terdiri dari 10 orang yang akan melakukan kegiatan ini. 6 orang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kayak laut di pesisir pantai, ya mengelilingi Flores. Dan 4 orang akan melakukan dukungan baik untuk logistik maupun untuk komunikasi dan juga untuk pendataan lokasi-lokasi di pesisir pantai. Nah, dalam perjalanan ini kami akan memutari Pulau Flores, startnya dari Labuan Bajo, kemudian kami memutar ke arah utara, terus ke arah timur sampai ke Maumere, kemudian dari Maumere terus lagi ke Larantuka, memutar lagi ke bawah ke selatan, terus ke barat yaitu sampai ke Ende, kemudian finish kembali di Labuan Bajo. Perjalanan ini kami hitung menempuh jarak lebih kurang 1050 sampai 1075 km. Dan ini akan kami tempuh selama lebih kurang 55 hari. Dan dalam perjalanan ini kami menggunakan 6 kayak laut yang kita sebut dengan tipe kayak expedition. Yaitu dengan menggunakan 1 orang menggunakan 1 kayak. Semua perlengkapan kami untuk selama perjalanan itu kami masukkan ke dalam kompartemen yang ada di kayak kami. Dimulai dari makanan, minuman, alat tidur, alat masak, pakaian, semua kami masukkan dalam kayak. Beban yang kami bawa itu lebih kurang 35 kg per orang yang dimasukkan ke dalam kayak. Sehingga kalau total rata-rata berat kayak kami itu termasuk orang dan bebannya itu sekitar 125 kg yang kita bawa. Nah, perjalanan ini Mbak, kita akan Oke, sampai di sini dulu deh. Ada pertanyaan lagi Mbak? Boleh. Dilanjutkan seperti apa konsepnya, karena ini 52 hari apakah memang akan jalan terus atau ada perhentian-perhentian di camp-camp tertentu atau bagaimana nih Pak Yopi? Oke, jadi dalam perjalanannya kami start dari Labuan Bajo. Setiap hari itu kami akan start, insya Allah kami mulai dari jam 6 pagi, di mana airnya masih cukup tinggi, belum terlalu surut sehingga air kami bisa meluncur. Kemudian kami berjalan menempuh jarak lebih kurang antara 20 sampai 35 km per hari, tergantung dari keadaan cuaca dan arus. Nah, kami berjalan selama lebih kurang 6 sampai 8 jam per hari. Jadi kecepatan rata-rata kayak kami ini adalah sekitar 5 km per jam. Nah, dalam perjalanan ini kami menyisiri pesisir dengan jarak dari pantai itu bervariasi antara 50 meter sampai dengan 9 km ke tengah laut. Tergantung dari kondisi medan yang kami lalui. Kalau ombaknya banyak pecah di pinggiran, kami mungkin agak menjauh ke tengah, menghindari ombak pecah. Tapi kalau lautnya bagus, cuacanya bagus, kami mungkin akan menyisir dari jarak hanya 50 meter dari pantai. Nah, perjalanan ini kami mulai dari jam 6 pagi, kemudian siang itu kami tidak berhenti, kami tetap berjalan dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore itu. Makan siang pun dilakukan di tengah laut. Kami hanya memakan makanan yang berupa yang praktis saja seperti coklat, kemudian sosis, fit bar, dan makanan seperti itu, Mbak. Oke. Selanjutnya jam 3 sore kami sudah mencari tempat untuk merapat ke pantai untuk mendarat, dan di sana di pantai kami akan membuka tenda. Nah, kemudian mulai kegiatan istirahat, memasak dan makan malam. Nah, jam 7-nya kami makan malam seperti biasa, kemudian kami evaluasi dan briefing. Jam 9 malam kami usahakan sudah tidur semua. Kemudian besok paginya jam 4 paginya kami bangun, kembali masak,
makan seperti biasa, makanan-makanan yang biasa ya kita makan sehari-hari. Kemudian jam 6 pagi kami mulai lagi perjalanan. Begitu terus setiap hari. Nah, dalam perjalanan ini kami melakukan perjalanan terus-menerus selama lebih kurang 3 sampai 4 hari. Kemudian hari kelimanya kami beristirahat, tidak mendayung, melakukan recovery atau pemulihan stamina. Beristirahat di satu tempat, kemudian bertenda di sana, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pengamatan lingkungan, sosial budaya dan sebagainya. Demikian Mbak gambarannya kira-kira. Oke. Nah ini kapan nih Pak waktu atau timing pelaksanaan aksi ini? Ya, insya Allah kami akan melakukan perjalanan ini pada tanggal 7 Agustus, mulainya dari Pantai PD ya Mbak, Pantai PD atau PD, Pantai PD. Mulai dari Pantai PD dari Hotel Luansa di Pantai PD. Jam 6 pagi kami bersiap, kemudian rencananya akan ada acara seremonial pelepasan dari pemuka dan pimpinan pemerintah setempat. Kemudian kita akan melakukan perjalanan dari tanggal 7 Agustus sampai selama 55 hari yang kami perkirakan akan finish kembali ke Labuan Bajo sekitar tanggal 25 September. Jadi lebih kurang ya 50 sampai 55 hari, Pak. Demikian. Nah ini bagaimana dengan persiapannya nih Pak Yopi, karena di laut juga kan tidak sama kayak di darat nih Pak ya. Kemudian dengan Laut Flores ini juga kita tahu seperti apa. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Flores Sea Kayak Expedition ini bagaimana Pak Yopi? Mimpi ini kan sudah beberapa tahun kami miliki, kemudian kami bikin dalam bentuk rencana, di mana pada bulan Oktober tahun lalu kami mulai membentuk tim. Dan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Juli kemarin, kami melakukan latihan intensif, di mana kami melakukan latihan fisik setiap hari dengan melakukan lari pagi, kemudian kegiatan-kegiatan latihan fisik kebugaran lainnya. Kemudian sore harinya kami melakukan kegiatan dengan menggunakan beban atau weight training. Kami dibantu oleh teman-teman kami di Bandung yang memiliki gym atau fitness center. Kami latihan menggunakan alat. Itu kami lakukan latihan itu rutin sejak Oktober. Kemudian 2 kali seminggu atau kadang-kadang bisa sampai 3 kali seminggu kami melakukan latihan di laut dengan mendayung kayak kami dengan jarak tempuh rata-rata antara 25 sampai 35 bahkan sampai 40 km per hari kami berlatih. Latihan itu kami lakukan di perairan Kepulauan Seribu, di Ancol dan Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Nah, dari latihan tersebut, kami juga melakukan yang kami sebut dengan simulasi. Kami melakukan perjalanan di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Tanjung Lesung, yang hampir berdekatan dengan Selat Jawa. Kami melakukan pendayungan sampai ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta juga melakukan pendayungan ke pantai namanya Pondok Bali di daerah Subang. Jadi simulasi pertama kami lakukan 5 hari perjalanan dengan jarak tempuh 145 km. Simulasi kedua kami lakukan perjalanan selama 8 hari dengan menempuh jarak lebih kurang 205 km. Dari latihan-latihan itu kami berharap sudah bisa secara fisik dan skill bisa memadai untuk bisa melaksanakan ekspedisi di Flores ini. Walaupun tentunya kami tahu bahwa jarak akan kami tempuh di Flores ini 1.000 km, lebih dari 1.000 km. Tentunya akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Salah satu yang akan kami hadapi yang kita rasakan, kita dapat informasi dari teman-teman BKSDA di Flores, bahwa di Flores ada binatang-binatang yang perlu kita hindari. Salah satunya adalah buaya dan juga komodo. Nah, teman-teman dari BKSDA menyarankan kami untuk berlatih di markas mereka di Kupang untuk bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Tapi karena jarak yang jauh ke Kupang, kami ngambil tempat latihannya di daerah Subang, ada di Jawa Barat, di penangkaran buaya di sana, mengenal lebih dekat buaya, kemudian terutama adalah bagaimana menghindarinya.
Karena kita sebenarnya tidak mau bertemu langsung, berinteraksi langsung, tapi kita bagaimana cara menghindarinya. Sehingga kami diajarkan di mana kira-kira tempat-tempat yang ada buaya, bagaimana kira-kira bentuk sarangnya, jejaknya, dan jika pun terlihat ada buaya mendekat, kita harus segera menghindar, dan bagaimana hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindarinya. Demikian persiapan yang kita lakukan, Mbak Femi. Berarti ini memang sudah sangat matang nih Pak Yopi ya, tinggal menunggu waktu aksinya saja tanggal 7 Agustus ya. Insya Allah, Mbak, kita siap. Nah, dalam kegiatan ini kan tentunya kami tidak bisa Sendiri ya. sukses berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, terutama kepada masyarakat di Flores. Nah, dalam hal ini kami bersyukur sekali kami didukung oleh instansi-instansi terkait di Flores, terutama dari BPO LBF di sini, Ibu Shana yang sangat mendukung kegiatan kami, bahkan memfasilitasi kami bisa melakukan konferensi pers dan juga mendapat beberapa dukungan-dukungan lain. Kemudian juga kami didukung oleh teman-teman dari Basarnas, baik dari Basarnas Pusat, kami sudah mendapatkan rekomendasi kegiatan, juga Basarnas di Flores. Kemudian teman-teman dari BKSDA yang banyak membagi ilmu kepada kami tentang masalah bagaimana flora dan faunanya di Flores. Kemudian juga dari kepolisian, mulai dari Mabes Polri sampai ke kepolisian di daerah Flores, dari TNI Angkatan Laut dan Lanal, Maumere dan Bajo juga mendukung kami, Mbak. Jadi kemudian hampir semua instansi yang terkait ini mendukung, dan ini satu hal yang sangat kami syukuri. Dan juga beberapa teman kami yang ada di Flores juga mendukung kami, bahkan beberapa pada saat kami melakukan survei kemarin kami ada namanya tim advance yang sudah berangkat ke lokasi ini sejak tanggal 24 kemarin dan sudah jalan ke Maumere, Larantuka, kemudian ND. Beberapa teman-teman pecinta alam di daerah Larantuka, ND, dan Maumere itu sangat antusias untuk mendukung kegiatan kami. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih atas segala dukungan itu, Mbak Femi. Oke, baik. Nah ini saya dapat informasi dari press release juga nih Pak Yopi bahwa kegiatan ini akan didokumentasikan dan dipublikasikan. Nah ini bagaimana rencananya Pak? Ya, kita kan ada tim daratnya, Pak ya. Pada waktu kami masalah pelaksanaan ada tim darat yang akan melakukan dokumentasi baik berupa foto maupun video dengan menggunakan kamera DSLR biasa, juga menggunakan drone. Itu dilakukan oleh tim darat yang selalu bergerak menyusur pantai selama kami melakukan perjalanan di laut. Nah, di perahu sendiri kami menggunakan kamera GoPro, kami menggunakan juga kamera pocket yang tahan air dan juga handphone yang tahan air untuk mendokumentasikan setiap kegiatan. Kemudian kegiatan ini foto-foto atau footage ini kemudian kami masukkan ke dalam website kami di Wanadri. Kemudian kami masukkan juga dalam Instagram dan YouTube. Dan kami membuat suatu peta lokasi di website kami di mana titik-titik perjalanan kami akan termonitor selama perjalanan ini. Dan itu pergerakannya itu bisa dilihat di peta hampir setiap setengah jam terupdate posisinya. Jadi termonitor terus. Nah, dari publikasi ini kami berharap juga dibantu oleh teman-teman dari media di sini dan juga dari BPO LBF di sini, supaya siar kegiatan kami ini bisa diterima oleh masyarakat lebih luas, bukan hanya kelompok-kelompok pecinta alam kita di Flores saja, tapi bisa dilihat oleh semua orang di Indonesia maupun di internasional. Demikian, Mbak. Ya, ini sebuah hal yang sangat luar biasa nih Pak Yopi dan teman-teman ya, yang katanya juga kemarin ada pelepasan secara simbolis ya oleh Pak Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno nih Pak Yopi. Ya, betul Mbak. Kebetulan kami dari Wanardi ini sudah ada kedekatan juga dengan beliau. Sejak dulu kami melakukan pendakian 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua. Beliau sudah juga ikut bantu kami, dan pada saat sekarang ini beliau menjabat sebagai Menparekraf. Beliau tahu kami akan melakukan kegiatan, kemudian beliau merespon dengan melakukan dukungan. Kita dilepas secara simbolis di kantor beliau pada tanggal 24 Juli kemarin, Mbak. Kemudian harapan beliau adalah bahwa kegiatan ini
bisa kita expose, kita bisa publikasikan dengan luas sehingga bisa mengundang makin banyak generasi muda atau pihak-pihak pencinta lingkungan dan pencinta kegiatan bahari untuk terlibat dalam kegiatan ini, juga bisa mengundang lebih banyak orang turis asing atau pegiat olahraga seperti kayak ini untuk datang ke Indonesia, terutama ke Flores. Demikian harapan dari beliau. Baik, dan kita juga berharap ya melalui publikasi dan dokumentasi yang dilakukan ini semakin mengenalkan Flores sih ke dunia, ke mata dunia nih Pak ya, agar banyak nih yang datang ke Flores nih. Oke, yang terakhir Pak Yopi ya, apa rencana jangka panjang ke depannya setelah melakukan Flores Sea Kayak Expedition ini Pak, dan juga harapannya seperti apa? Pertama, setelah kegiatan ini kita akan menerbitkan buku ya Mbak. Buku pertama, buku yang berisi diktat mengenai teknik bagaimana cara melakukan penjelajahan menggunakan kayak laut di daerah tropis. Satu, itu akan kami terbitkan. Kemudian kedua, buku berikutnya adalah cerita perjalanan kami selama mengelilingi Flores dengan semua foto-foto, video, data-data flora, fauna, keindahan alamnya, adat istiadat dan sebagainya. Kita akan bikin bukunya. Kemudian ketiga kita akan melakukan semacam kita macam sharing dengan sesama pecinta alam di Jawa, di Jakarta, di Bandung tempat kami ataupun di tempat-tempat lain, yang dalam hal ini kami akan difasilitasi oleh sponsor kami yaitu Eiger Adventure yang juga sangat mendukung. Nah, kita akan melakukan sharing edukasi terhadap masalah kayak ini ke beberapa tempat. Kemudian juga tentunya kita mempublikasikannya melalui website, kemudian YouTube dan media-media sosial lainnya supaya kegiatan ini makin banyak diikuti oleh generasi muda Indonesia khususnya. Nah, setelah itu rencana kami berikutnya, kami akan meneruskan ke penelusuran pulau-pulau atau penjelajahan pesisir pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, yang kemungkinan besar tahun depan kami akan mulai dengan Kalimantan. Oke. Baik, jadi sudah terprogram semua dengan baik nih Pak ya. Kita berharap kegiatannya 7 Agustus sampai dengan 25 September nanti dalam Flores Sea Kayak Expedition berjalan baik dan lancar nih Pak Yopi ya. Dan kami juga menunggu updatean informasinya. Silakan bisa ke RRI IND. Kita sama-sama mempublikasikan bagaimana indahnya dan seperti apa nih Kayak Expedition ini Pak. Baik Mbak, terima kasih sekali Mbak Femi atas dukungannya dari RRI di ND, dan terutama Mbak, kami mengharapkan dukungan, doa dan restu dari masyarakat di Flores dan semua tokoh-tokoh pemuka-pemuka adat di Flores. Kami mohon izin menggunakan nama Flores sebagai salah satu nama ekspedisi kami, yaitu Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition. Kami mohon izin menggunakan nama Flores. Kemudian kami mohon izin untuk melintasi pesisir dan juga daerah-daerah di dalaman di Flores, dan mohon doa restunya. Jika ada hal-hal yang kami belum tahu, kami mohon diberitahu, diajar, karena kami sangat terbatas. Dan juga jika ada hal-hal yang kesalahan yang tanpa kami sadari kami lakukan, kami mohon maaf. Oke, baik. Semoga ini kami bisa membantu untuk mengembangkan pariwisata di Flores dan membawa kebaikan bagi kita semua. Amin, amin Pak Yopi ya. Ini hal yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Yopi untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu Pak. Terima kasih Mbak. Salam sehat selalu.